Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcastnya Saung. Kita akan ngobrol bersama Saung. Seperti biasa dengan saya Tajudin dari Koster. Hari ini kita mau sendiri juga tidak ditemenin dengan rekan-rekan yang lainnya nih. Biasanya ada Bro Miji, ada Bro Alu, kita nemenin kita nih untuk ngobrol-ngobrol rame kayak gini. Dan untuk narasumber kita, tahu kita yang sangat luar biasa nih, aduh tidak disangka-sangka nih adalah perkenalkan ini Om Epin. Terima kasih. Iya, dari 1% nih. Silakan Om Epin, untuk perkenalkan diri dulu. Pertama saya ucapin terima kasih untuk SBJU ya. Suatu kehormatan buat saya sendiri bisa hadir di sini, diundang langsung podcastnya. Perkenalkan saya dengan Epin dari Bikers Brotherhood 1% MC Jakarta Chapter. Jakarta ya. Dan gini Om, mungkin sedikit saya pengalaman pengen mengenal lebih jauh lagi nih dengan Om ini ya. Om aja ya, Om Epin aja panggil lagi. Tua banget sama gue manggil lo. Dek aja manggil Dek. Iya. Kalau dia saya tua banget berarti ya. Nggak apa-apa ngerokok ya? Iya. Nanti ya. Ini bisa di dunia bikers ini sejak kapan ini ya bisa terjebak di dunia bikers ini, mengenal dunia bikers ini mungkin di usia muda atau mungkin udah berkeluarga gitu, gimana Om? Kalau di dunia motor yang jelas dari kecil ya. Dari kecil ya? Dari kecil, mungkin dari SMP udah nyemplak motor ya. Sampai SMA, walaupun gue juga suka di mobil, tapi mobil juga nggak terlalu menonjol gitu. Tapi tetap di motor. Dari zaman dulu sempat balap. Oh sempat balap ya? Balap. Dulu karir juga bagus sebenarnya di balap. Tapi nggak, ya mungkin nggak nekunin lagi, nggak bidangnya, ya kita beralih ke motor tua. Kenal motor tua sih sudah lama dari zamannya SMA ya. Kebetulan gue SMA tuh di luar kota, bukan di Jakarta, di Magelang. Magelang. Pada waktu itu teman-teman musim dulu kan patakan tuh masih jarang ya, cuman Honda aja zaman dulu. Oh iya betul. Ya, zaman tahun 90 sampai 91 92 zaman-zaman itulah. Nah, dari sana suka motor, terus kebetulan teman-teman SMA, dulu motor anak-anak SMA gue tuh suka, ada yang pernah bawa motor twin, motor goes, motor. Nah, di situ lagu awalnya tertarik dengan di motor klasik gitu. motor klasik, terutama motor klasik, motor Eropa ya. Coba-coba dulu sekolah, sebenarnya sekolah gue ada mobil dulu, pakai mobil, tapi malah nggak suka di mobil. Jadi pertama jajal itu punya DKW Hummel. DKW Hummel tuh yang goes. Oh yang nah dulu demen nama, kalau sekarang dibilang brompit kalau dibilang brompit. Nah di situ gue punya juga namanya Kapiten Mobilet. Nah dulu sering dipakai sekolah. SMA di Jawa, gue di Magelang pada waktu itu. Begitu gue gue selesai sekolah dan kuliah itu kebetulan nggak di sini juga. Nah itu hilang sebenarnya. Kuliah di luar lah pokoknya. Betul. Begitu kuliah di luar, justru angan-angan kita pengen punya motor besar tuh pengen, tapi karena keadaan itu ya gue karena sekolah ya, waktu itu sekolah nggak mikirin kayak gitu. Nah, begitu selesai. Tapi itu udah di dunia istilahnya kayak klub gitu, udah masuk klub di saat itu sekolah itu belum? Belum, dulu musik. Oh dari musik. Dulu gue ngeband ya dari kecil lah gitu. Gue ngeband tuh dari khususnya gue di main drum. Malah terjun banyak di musik, tapi gue unik pada waktu itu. Anak-anak pada masih kemana-mana mobil, gue nggak pernah pokoknya naik motor. Nah saya kuliah bermusik terus tetap bermusik, tapi nggak usah gue ngomongin musik lah ya di sini. Manjang gue kalau ngomong musik di sini. Bagi yang tahu aja nanti lu tanya sendiri. Betul. Nah di situ gue pertama kenal untuk mengenal suatu komunitas. Ya. Dan gue di sana bermain Vespa.
Vespa. Ya. Vespa itu murah-murah dulu. Vespa itu masih harganya dulu kalau dibilang anak, makanya gue bilang anak-anak sekarang ngomong apa-apa PBB, apa-apa gue bingung, gue nggak PBB tahu ya. Iya. Tapi kalau kata orang-orang zamannya gue dulu nggak ngomong Vespa itu tahun tua ya bulat aja. Iya benar. Nah disitulah gue punya Vespa. Gue punya Vespa, gue belajar untuk berorganisasi. Di Vespa itu sekitar gue tahun 95 gue masuk suatu komunitas Vespa namanya Vespa Monas Club. Itu pertama kali yang Monas Club. Vespa Monas Club itu pertama kali yang gue berorganisasi otomotif, terutama motor, skuter. Dari VMC, namanya VMC. VMC itu gue keluar, bukan keluar pengen, nggak ada masalah sih sebenarnya, kita nggak pernah, dan gue juga dari dulu orang yang tidak bermasalah. Iya betul. Jadi gue selalu menghindari masalah sama siapapun. Iya. Walaupun beda pendapat, gue nggak sampai, kecuali dia sudah berbuat yang nggak baik sama gue, mungkin gue bertindak. Jadi gitu. Nah disitulah gue bikin namanya Independent Skuter Taman Ismail Marzuki. Itulah pendirinya gue sendiri, saya pendirinya. Iya. Dari Independent Taman Ismail Marzuki sudah berkembang, saya keluar lagi ingin lebih mengenal lagi, lebih luas lagi. Saya mendirikan suatu wadah besar di Indonesia, Forum Komunikasi Skuter Independen Indonesia. Pertama kali di tahun 90-an itu tidak ada namanya klub Vespa yang memakai independen. Gua lah yang memakai, yang dulu yang mendirikan. Ada di situ ada Brother Adi Partisi, gua dan lain-lain. Nah di situ kita bikin acara dan sukses besar, meledak hebat acaranya. Dan gue keluar lagi dari forum itu. Oh keluar lagi. Ya, tapi tidak pernah suatu gue meninggalkan suatu organisasi yang pernah diikuti nama gue. Terus apa mulai bosan apa gimana terus? Bukan bosan, enggak bosan. Dan gue orangnya bukan tipe kal ikut-ikutan ya. Bukan tipe kal ikut-ikutan, tapi gue di sini gue paling nggak bisa namanya dilarang apapun gitu, karena gue orang nggak suka dilarang gitu. Bebas lah ya, pengen jadi orang bebas. Gue pengen berkembang. Ya tadi gue bilang beda pendapat kita belum tentu nggak cocok. Iya betul. Tapi memang suatu kita prinsip, suatu berbalik lagi prinsip. Nah disitulah gue mengenal namanya SOG, Scooter Owner Group. Itu gue masuk ke sana, dan di sana gue mendirikan suatu chapter namanya Scooter Owner Group Jakarta Timur Chapter. Sayalah juga pendirinya. Ada beberapa lagi 5 orang dua pendiri termasuk saya. Saya mengenal lah di situ namanya. Sebenarnya basic untuk persaudaraan itu di Vespa kuat ya. Iya. Sampai sekarang pun Vespa terpakai untuk masalah persaudaraan. Bener-bener kuat banget itu ya. Itu ya itulah. Vespa itu selalu nggak dimanapun persaudaranya gila. Ditambah lagi saya masuk SOG, saya mengenal lagi tentang persaudaraan lagi yang lebih kuat, yang lebih teratur, yang lebih apa ya, maksud gue nggak ya berbeda lah, mungkin berbeda dalam arti berbeda dengan ciri-ciri semua klub itu semua sebenarnya sama, tujuan sama, cuman ada perbedaannya. Dari SOG gue keluar lagi dan tidak ada masalah tetap. Tetap gitu lagi. Jadi istilahnya keluar dari zona nyaman ya, tapi pengen maju gitu kan. Tapi selama semua komunitas yang gue tinggalin, yang maksud gue yang tapi mereka masih ada dan baik sampai sekarang. Saya selalu diminta ada apa-apa selalu berbicara ke saya. Jadi dibilang anak-anak yang gue tinggalin tuh, bang lu gini, semenjak lu gini, jangan, gue bilang jangan ngomong begitu. Jadi lebih ke penasehat lah untuk mereka berarti. Iya benar, klub ini bukan klub gue gitu, jangan identik sama gue. Gue pengen semua, kan gue sudah mengajarkan dari semuanya untuk satu, gue paling nggak suka ya organisasi motor ini lu berpolitik di sini. Gitu. Oh iya. Dan itu berpolitik dalam arti bukan berpolitik ke negara, bukan. Berpolitik dalam arti lu di sini dunia organisasinya gitu. Iya, ada maunya gitu. Drama lu banyak di situ. Itu gue nggak suka orang yang suka drama gitu. Nah dari situ gue ninggalin yang bagus, selalu bagus, gue ajarkan yang bagus sampai mereka semua sudah jadi dan mengerti. Akhirnya gue coba masuk ke Bikers Brotherhood. Bikers Brotherhood pada waktu itu yang gue masukin. Di tahun berapa itu?
2002 saya sudah menjadi mau masih 2003 saya hangeron. Hangeron itu capros. Hangeron itu saya belum dapat apa-apa dan saya tidak memikirkan apa-apa gitu. Oh, yang penting gabung. Gua nggak mikirin apa-apa. Gua mikirin gimana sana apa dengan klub Bikers Brotherhood 1% MC ini. Kayaknya gue banget gitu loh. Wah, baru dapat nih, gitu kan. Jati yang feel gue yang feel gue hilang yang zaman dari gue sekolah itu akhirnya bisa nyatu lagi ke gue. Jadi ternyata selama di Vespa itu sebenarnya belum dapat. Dapat, cuman feel yang awalnya gue justru nggak mengenal Vespa gitu. Tapi mengenal ya itulah Vespa yang banyak. Gue nggak bisa melupakan tentang masalah gue tentang Vespa. Vespa itu menurut gue yang terbaik. Karena gue diajarkan, gue punya basic sendiri, punya basic diajarkan dari dunia Vespa karena persaudaraan. Nah, itu loh persaudaraan ini dari Vespa yang gue ambil dulu. Begitu gue dapat persaudaraan yang mungkin kita udah dapat persaudaraan ya di Vespa, tapi belum full. Nah, gue kenal Brotherhood. Pada waktu itu gue hang around di 2022 kalau nggak salah. Di 2002. Waktu itu Mother Chapter ya, belum ada chapter Jakarta chapter belum ada. Kita masih ke Mother Chapter ke Bandung. Kalau dibilangin keras di Brotherhood, gimana gue ya kerasnya tapi keras ya mendidik. Satu gini, gue bisa mengenal Brotherhood itu karena diajarkan dengan satu tata krama lu. Tata kramanya. Ya satu, sopan santun, persaudaraan yang nggak dibilang tuh. Dulu gua anak Jakarta, bukan dulu, sekarang gua anak Jakarta, maksud gue. Bener-bener Jakarta. Gua nggak mengerti apa tentang persaudaraan itu, gua nggak tahu, beneran gua nggak tahu. Dan gua orang-orang Bandung ngomong tentang persaudaraan, dalam hati gua anjing lebay ya, gua anak Jakarta. Gua anak Jakarta, gua nggak kenal. Gua nggak mengenal persaudaraan ini apa. Begitu gua mengikuti dan gua berjalan nih, benar mengikuti prosesnya, dan gua tidak ada maksud untuk apa. Gua harus menjadi live member gini-gini, enggak. Iya, benar. Enggak. Proses itu nggak segampang yang lu bilang gitu. Buat apa kalau kita menjadi member kalau lu berproses lu terlalu instan? Kita masih butuh perjalanan ya. Yang instan cuman Indomie doang ya. Iya, bener, Indomie instan deh. Ya kan? Jadi kalau di Brotherhood nggak begitu sih. Dari gua kecil saya lahir di 1%. Saya dari tulang rusuk bapak ibu saya di 1% dan keluar brodol dari keluar. Iya benar. Di Brotherhood dengan agama saya 1%. Iya. Saya belajar dengan kakak-kakak saya, dengan abang-abang gua, dengan mamang-mamang gua yang hebat-hebat sampai sekarang. Saya salut dengan mereka. Luar biasa ya. Membentuk sesuatu ya. Epin ini seperti ini, yang tadinya Epin nggak berarah bisa berarah. Proses itu berjalan, saya nyari prospek saya naik ke prospek. Itu perjalanan yang nggak mudah menurut gue. Kalau touring mah nggak usah lo omongin lah. Udah yakin banget dah itu. Zaman dulu di Brotherhood touring sakit brother. Sakit brother. Sakit tapi nikmat tapi ngangen. Di sana gue nggak ngerti mesin. Dikasih motor ya gue harus punya. Gue dulu kolektor Vespa gue cakep-cakep. Ada di Vespa gue punya Vespa di dunia tuh cuma satu punya gue. Ada sampai sekarang hilang, nggak tahu kemana hilang, dan sampai sekarang gue cari, pengen tahu motor gue itu kemana. Lah kok bisa begitu? Ya habis cuma satu. Ada gue punya motor X Soekarno, nama Soekarno, SNK seumur hidup Soekarno. Entah sampai sekarang mungkin udah keluar negeri. Dan gue dengan koleksi gue, Lambretta gue, bla 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 bla, motor tahun tua gue banyak. Itu hilang karena masuk Brotherhood tidak boleh memakai Vespa. Dia dan itu gue jual semuanya. Dan itu harus motor apa kalau di Brotherhood? Motor Eropa, Amerika, tapi ada yang tahu ada Jepang. Pada waktu itu Jepang di kelas. Oh masih boleh ya Jepang? Jepang di Yamaha EKS boleh. Pada waktu zaman gue Yamaha EKS dan Kawasaki Meguro. Itu boleh. Kalau di Amerikanya 56, 80 ke bawah ya kalau nggak salah dulu ya, kalau nggak salah regulasinya seperti itu.
Nah dari situ gue jual nih motor nih. Gue beli motor ini Honda CB 200, salah gue beli. Ih, gue udah beli situ, gue beli salah. Ini lu salah gini-gini lah. Jadi gimana emang? Ya lu nggak boleh, harus beli Inggrisan kata Inggrisan. Karena Jepang ya. Honda CB 200 nggak boleh. Masa sih emang? Ya udah, gue situ gue salah. Gue belilah namanya BSA 2,5, ada side clap, side valve 2,5. Entah kemana juga motor gue pertama itu. Nah dari situlah gue belajar. Itu gue buta sekali namanya mesin. Mesin-mesin motor Inggris itu sangat berbeda sama mesin-mesin Jepangan yang umum, yang banyak di bengkel-bengkel gitu. Orang bengkel juga belum tentu bisa ngerjain. Nah, jadi kita dituntut kerja keras, semangat, nggak boleh nyerah. Kayak gua dulu touring cet gitu ya, motor mogok. Nah itu kalau trouble kemana dong? Kalau ya, masalah kayak sendiri. gitu sendiri, berarti kita harus bisa ya. Gua ada cerita sedikit masalah lagi jalan, touring, ini member nih. Iya. Senior gitu. Member itu dia datang. Naon kata dia, naon gitu. Ini mang motor saya mogok. Oh ya aman nggak aman mang kata dia, ini kunci-kuncian ada ini dikasih, tinggalin. Gue nggak ngerti apa yang mesti gue buka gitu. Iya bener. Ya. Jadi secara nggak langsung karena gue punya ilmu di Vespa gitu. Jadi Vespa juga kita bongkar sendiri. Zaman dulu kita touring kemana-mana juga nih. Akhirnya gue nggak nyerah, belajar akhirnya mengerti. Nah dari situ kita belajar. Begitu gue prospek ke Virgin, dari Virgin gue tuh nikah nggak salah di Virgin. Begitu Virgin baru naik life member. Masuk di prospek berat. Itu berapa lama itu sampai ke Virgin itu dari? Prospek Virgin kurang lebih ya. 9 tahun apa 8 tahun. Wow. Tapi emang gue nggak mikirin namanya gue harus life member, nggak mikir ya, nggak sama sekali gue nggak ya emang kita yang mau ini enggak. Gue menjadi life member itu nggak dari gue. Semua yang berbentuk ini justru kita sendiri yang dilihat dari kakak-kakak kita sendiri gitu. Nah 9 tahun gitu tuh waktu yang lama banget. Udah gitu kita jalan. Dan gue mengambil ini begitu pengangkatan gue ngambil karir ini, gue suruh jalan ke Lombok dulu bertiga ya. Ya suruh ngambil di sana dan gue ngambil. Nggak sampai di sana juga selesainya. Masih banyak tugas kita apalagi kita sudah menjadi life member, berat lagi. Untuk ngambil color itu ya. Bukan masalah ngambil color, udah kita menjadi life member, kita ditumpuk dengan suatu tugas untuk menjaga keluarga ini. Kita udah mateng kan kalau sudah di Bradul bisa menjadi life member, apalagi sudah dulu 5 tahun, di bawah 5 tahun kita masih terpantau. Nah begitu kita masuk life member itu kita sudah dipersiapkan lagi untuk untuk keluarga, menjaga keluarga kita tentang persaudaraan, kita harus mengamalkan lagi tentang persaudaraan gitu. Nah dari situ saya terpilih menjadi salah satu yang diangkat pusat. Saya masuk di Korps Vigilante. Korps Vigilante saya sampai kurang lebih 11 tahun. Gue inget banget ya, umur gue masih 27. Masih muda ya, itu harus tanggung jawabnya besar banget itu. Gue di Bradut tuh 27. Kurang lebih sekarang ya 19 atau 20 tahun. Suatu perjalanan sakit. Ya gitulah kurang lebihnya. Bro, jadi di Bradut itu semuanya kita sama. Tidak mengenal lo artis, lo pejabat kan, gue bilang tadi yang sebelum. Iya betul. Haram jadah apa sajadah tuh ada. Iya betul. Ya kan, lu mau jadi apapun di sini kita banyak. Begitu kita menyatu dengan keluarga ini, inilah kita. Contoh aja, gue nggak punya saudara bro. Saudara-saudara gue itu udah urusannya udah masing-masing dan gue udah nggak tahu kemana-mana. Mungkin separuh hidup gue ini saudara gue hanya di brotherhood, di 1%. Semua gue nggak punya, gue jujur gue nggak punya apa-apa. Saudara gue nggak punya. Kenapa gue bisa jadi seperti ini? Karena alhamdulillah semua saudara-saudara gue di brotherhood yang selalu mensupport untuk dalam keadaan gue susah sampai sana kita harus berbalik lagi gitu. Sampai detik ini makanya keluarga Bradut ini
menurut gua udah nggak bisa ditinggalin. Sudah tidak bisa dipisahkan dengan bahkan itu, ya. gua sendiri, gua 13 tahun bro ninggalin istri Itu demi brotherhood. demi untuk gua menjaga brotherhood. Kalau dibilang istri gua marah, lu istri lu juga marah, nggak usah marah, minta cerai. Iya, 13 tahun loh perjalanan. Gua nikah. Itu harus. Gua nikah Iya. siang, malamnya udah parah tuh gua. Malamnya udah parah, balik pagi jam 5:30. Gua jam 6 harus berangkat ke gedung. Ke gedung harus gua tidur di parkiran, dicariin satu gedung, gua hilang dari atau gua tidur di mobil. Begitu siang sore, wah itu siang sore mata gua udah parah lah gitu. Anak-anak banyak, anak-anak brother banyak. Begitu selesai gua nikah, nyampe rumah, gua dapat hotel ini, gua nggak tempatin. Gua kasih saudara gua, kasih emak gua gitu. Yang gua keluarin apa? Gua ngeluarin motor. Gue keluarin motor, gue touring lagi. Langsung jalan? Langsung hari itu. Pas nikah itu? Iya. Gue makanya dibilang istri gue tuh, gue punya istri yang sabarnya luar biasa. Luar biasa, bener-bener. Gue bangsat banget kalau dibilang bangsat tuh ya bener-bener. Ya masih kerjaan gue bukan masih, ya karena apa? Gue terlalu kecintaan gitu loh, ya, kecintaan dengan keluarganya ini gitu. Sampai istri gue 13 tahun gue tinggal. Ini gue ngomong berani begini ngomong, dan gue berani ngomong ini karena gue mengalami ya, faktanya seperti faktanya itu, seperti ini. Ya, tapi nggak perlu dicontoh ya kalau menurut gue. Ya. Mungkin kayak contoh tinggalinnya nggak perlu, tapi jangan. Persaudaraannya itu yang harus dicontoh ya buat kita. Apa yang gue dapat, min plusnya pasti ada. Ya. Gue dapat ilmu tentang persaudaraan banyak sekali, dan itu sudah gue amalkan, sudah dijalankan. Nah, jadi ya 13 tahun ini gue baru istri gue baru gue ajak lagi. Wah, kan seneng banget. Nggak seneng sih, jangan niruin gue juga gitu, nggak bagus juga. Gitu ya, perjalanan 13 tahun, aduh luar biasa tuh ya, untuk persaudaraan, mempertahankan persaudaraan kuat banget ya rasanya, mempertahankannya sampai siap gitu kan. Itu kan hari-hari bahagia ya, seharusnya orang tuh kan melihat, aduh ini hari bahagia, jadi raja semalam katanya kan gitu. Nggak ngaruh sih. Ya gimana ya, gue nya salah sih, gue ini gila juga sih, terlalu inilah. Iya. Tapi ya itu mungkin karena ada kecintaan dan rasa kita persaudaraan itu yang lebih kuat, jadi mengalahkan segalanya kan. Iya. Di saat itu. Alhamdulillah gue mendapat ilmu persaudaraan yang gue belajar yang nggak tanggung-tanggung dan mengorbankan diri gue sendiri, dan perjalanan di Brotherhood juga gue nggak usah ceritain ya. Iya betul. Yang hancur-hancurnya gue seperti apa untuk demi keluarga. Dan ilmu ini gue amalkan, gue telaah, gue belajar, terus gue baca tentang persaudaraan sampai gue mengenal. 15 tahun yang lalu saya sudah mengenal namanya anak-anak community se-Indonesia saya berdekatan, tapi berdekatan gue lucu. Gue pengen deket sama anak-anak community itu bukan mau dekat ngomong, bro lo masuk Brotherhood, enggak. Gue tidak pernah cerita, dan ada pun orang yang ngomong, bang Brotherhood kenapa bang? Lu jangan hanya beginian, gue nggak ngerti. Gue bilang udah lu jangan usah ngomong Brotherhood, gue suka begitu. Gue pengen mabok. Iya. Ya, gue bilang iya beneran. Yang gue bermain sama anak community itu dulu ya 15 tahun yang lalu kurang lebih. Cuman gue nanya, ya nggak bro, katanya ada gue jalan, ya kan? Bro ada cewek nggak? Gue jalan. Nah, di otakku cuma jorok itu doang gitu loh. Sebenarnya kan Brotherhood itu welcome bersama anak-anak community yang istilahnya dengan ya motor-motor. Sebenarnya gini bro, jadi sebenarnya anak community itu sebenarnya mau masuk untuk ke Brotherhood itu susah karena pada yang tidak juga nggak juga disalahin ya. Brotherhood itu sebenarnya menutup untuk orang akses di luar itu sangat tertutup. Jadi orang-orang luar pun mau mendekat ke Brotherhood juga nggak berani. Iya. Nah akhirnya gue turun lah di situ, gue turun bermain di sana, gue turun gunung, gue bermain untuk dari dulu nih gue ngomong dulu ya, bukan gue sekarang. Ini ya, beda lah sekarang pastinya dulu. Nih gue ngomong dulu. Jadi kita sharing masalah pengalaman ya. Jadi gue berbicara tidak untuk dicontoh menurut gue, sangat tidak boleh dicontoh. Dan gue setuju tidak boleh dicontoh. Jadi gue turun gunung. Dari situlah gue mengenal anak-anak community Nusantara ini. Dari pendekatan gue dan baru berbicara tentang persaudaraan,
Dan di situ gue bisa ngasih nafas persaudaraan yang baik di situ. Gue persaudaraan tuh begini, gue gini. Sampai alhamdulillah gue dikenal di sana. Dikenal banyak sampai detik ini mereka ada keluarga nikah sakit meninggal selalu berhubungan. Sampai gue mengenal dulu namanya pentolannya SBJ itu almarhum Om Jin. Almarhum Ayah Jin. Nah, almarhum gue cerita ya. Oh iya, gue cerita. Ayah Jin, betul. Lu mungkin nggak tahu. Iya, betul. Lu mungkin nggak tahu siapa Om Jin. Gue kenal Om Jin udah lama gitu. Nah, begitu gue kaget, gue dengar, gue anak utara, besar di Priuk, besar di utara. Ternyata ada SBJU ini ada suatu 9 tahun loh. Ya 9 tahun jalan. Kok bisa gue nggak tahu di sini ada 9 tahun ada SBJU. Makanya gue salut sama anak-anak utara. Anak utara tuh keren bro. Gue merasa. Sebenarnya pengen banget gitu kita tuh masuk ke persen itu istilahnya mendekati bisa ngobrol bareng seperti ini gitu kan. Tapi kayaknya kita seger gitu gimana gitu kita mendekati mereka itu sebenarnya gitu kan. Sebenarnya gini, justru gue lebih bermain ke jauh-jauh kemana-mana, tapi di kandang sendiri bisa nggak tahu gue kebangetan sebenarnya. Benar kebangetan. Ya kita di utara ya dengan air yang sama, minum air asin yang sama. Betul. Makan yang sama, kita nakal di utara. Lo tahu dah anak utara kayak apa nih. Kalah lalu Jakarta mana paling keren utara. Iya betul. Ganteng-ganteng, cakep-cakep. Pasti luar biasa lah. Nah disitulah gue kenal namanya Om Jin. Om Jin itu lama sebenarnya. Dari Om Jin masih bermain dulu motor-motor Tiger-Tigeran ya. Iya betul. Gue inget banget. Nah, gue nggak tahu Om Jin tuh bisa di sini. Jadi begitu sama almarhum itu gue sempat berpisah karena gue mungkin ke brotherhoodnya. Ya lebih. Om Jin jadi nggak enak sama gue ngomong gimana, pin gue gini. Gue nggak enak ya, anjing lu, gue bilang kayak lu nggak bisa. Ya kita punya misi sama, gue bilang. Iya. Bro, misi lu kita gini, belajar dari persaudaraan, satu persaudaraan. Gue selalu gue ngomong persaudaraan tuh sampai gue menyatu, sampai gue nggak dan gue hilang. Karena keterbatasannya Om Jin ini bukannya ngejauh, bukannya gue ribut, gue nggak ribut sama Om Jin, nggak pernah gue. Om Jin tuh karena mungkin segan dengan berebut apa gimana gitu. Nah itu, salah satunya mungkin itu. Nah disitulah gue terpisah, ketemu di ROC ya. Iya ROC. Beliau juga member dari ROC. Gue ketemu di ROC, baru gue ketemu di acara apa ya? Aduh gue lupa, pokoknya di acara apa gitu gue lupa. Kalau nggak salah 17-an ya. 17 waktu kita upacara bareng, ketemu aja peluk-pelukan, merinding gue. Itu orang baik banget, sampai gue diceritain sama lu semua bahwa pendirinya SBJU ini ternyata Om Jin. Ya, salah satu. Di situ telak gue bahagia. Begitu Om Jin nggak ada, apa gue harus di sini? Gue kayaknya harus nyantol. Itu harus itu. Jadi gue harus menyantol di sini gitu, menyatu di sini karena gue juga di utara juga sampai detik ini gue masih di utara gitu. Ya kalau menurut gue sih Om Jin nggak ada beda jauh sama gue. Ya. Kalau dia bilang beda tipis. Kalau ilmu persaudaraannya ngelotok sama gue. Ya betul. Kita sama-sama menurunkan. Bukan gue mengajarkan Om Jin juga bukan mengajarkan gue, tapi kita semua gue dilandasin dengan almarhum itu dengan suatu landasan persaudaraan. Nah maksud gue bahagia ada di sini ada buah tangannya Om Jin yang ternyata besar ya. 63 klub ya kalau misalnya. Iya, kita 63 klub. Ya ini harus berjalan lah. Gue titip sama kalian semua. Siap. Karena Om Jin ini dibilang bukan orang sembarangan, memang bukan orang sembarangan. Kalau sama gue nyatu, kalau almarhum masih ada di sini, mungkin yang berani jitakan pala tuh gue gitu, lo nggak ada yang berani gitu loh. Iya betul. Karena gue nggak mau cerita nggak bener ya sama Om Jin juga, gue nggak mau gitu loh. Cerita lucu-lucu gue nggak beneran dulu kan gue. Iya sama Om Jin. Sekarang udah umur segini, lo mau ngapa-ngapain jadi gue malu gitu loh. Jadi udahlah. Intinya pendirinya SPJU di sini almarhum Om Jin itu orang hebat. Ya. Sangat hebat. Beliau udah atas gue kok. Jadi harapan untuk Saung ini menurut OPEP ini gimana nih? Kalau harapan untuk Saung jadi begini, gue cuman pesen aja sama lo. Kalau belajar untuk gini, Saung ini kan wadah ya. Ya betul. Wadah ini berarti membawai beberapa klub ya, dengan latar belakang yang beda. Kalau menurut gue ya,
memang susah. Iya, sangat susah. Tapi cuman pesan gua aja cuman satu. Jangan bro merasa senior di sini. Nah, ya betul. Senior itu bagi gue, lu merasa apalagi lu cerita tentang masalah touring. Touring yang menurut gue tidak pantas lu ceritain kemana-mana ke anak-anak motor kemana. Iya. Anak motor semua itu menurut gue tugasnya ya touring. Ya itu tugasnya ya, kewajibannya harus touring gitu kan. Touring, anak motor tuh cuma tugasnya touring, lu kemana ya lu anak motor, lu bukan anak pesantren gitu. Iya betul, ya betul. Ya, jadi menurut gue ya dengan kehebatan lu merasa touring kemana-mana itulah nanti apa menimbulkan namanya kesombongan, gue bilang. Disitulah lu merasa senior. Kalau gue bilang sih, Bener. lo merasa sini gue gemes nih, gue bener gemes ngeliat orang-orang gitu. Jadi kalau menurut gue seberapa senior ya sih lo? Iya. Saya di Bradut menghormati senior saya junjung tinggi senior saya tidak melupakan sejarah mereka. Justru saya menjadi suatu panutan, menjadi pacuan saya untuk mau menjadi maju, menjadi manusia yang untuk berguna untuk semua, untuk diri saya, untuk semua. Nah kalau bila mana ada dari izin om, bila mana dari klub atau mungkin orang-orang lama yang tadinya bareng-bareng kita ngebangun saung ini, terus mereka itu udah jarang banget ikut kumpul, mungkin dengan kesibukannya masing-masing. Nah itu harus apa sih? Apa kita tuh tetap dipertahankan mereka itu atau mungkin seperti gimana nih menurut om? Menurut saya? Iya. Kalau menurut saya kan gue bilangin tadi, kalau lu udah merasa diri lu senior, ya udah lu nggak bener. Senior mau dianggap kalau gue sih. Ya, gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau orang-orang jadi ada gini, nama senior gitu ya. brother kita, anggota kita, member kita adalah itu aset. Aset ya. Sebenarnya aset yang harus kita pertahankan. Walaupun jalannya cara Benar berpikirnya beda. sekali. Jangan sekali-sekali mencoba untuk menggampangkan mengeluarkan member itu, jangan. Kalau saran gue sih. Dengan mungkin ada cara terbaik yang mungkin ada cara yang lain lah gitu. Walaupun dia punya pikiran yang berbeda dengan cara kita yang sekarang gitu ya. Bro, hargain saudara kita marah. Yap. Hargain saudara kita teriak-teriak, wah lu gitu. Ya. Di Bradut pun begitu. Begitu mereka ada saudara kita yang seperti itu, kita apa? Diam. Ya. Diam dalam arti apa? Kita menghargai saudara kita lagi panas, lagi marah. Iya betul. Kita ajak ngobrol bareng, kita ajak, bro lu maunya apa? Ya. Oke, kalau lu mau, gua mau ngambil gini, oke. Oke, lu mau situ, oke. Gua dukung lo. Iya. Berarti tidak ada suara lagi, kita dukung si A. Setuju nggak lo? Setuju. Iya. Kalau lo mau gitu, tapi jangan lo tinggalin. Kita lihat yang si A ini mau seperti apa. Betul. Jadi begini, di saung itu mungkin ada orang membuat program, tapi intinya sih untuk ngajuin saung. Tapi istilahnya tidak dibawa ke forum, tapi sebenarnya sudah disampaikan dulu. Udah disampaikan beberapa lamanya, mungkin sampai ada 1 tahun menyampaikan, tapi tidak ada bahasan dari forum. Tapi akhirnya yang punya ide itu, kita jalan aja itu tanpa persetujuan beberapa orang gitu kan. Yang penting ada yang ngedukung, kita jalan. Apa itu harus ada full disetujui dengan semua klub yang ada di saung, atau memang kita harus jalan aja untuk istilahnya emang tujuannya untuk majuin saung gitu. Satu, iya, harus semua tahu, harus semua setuju. Iya gitu. Semua dari 63 klub ini harus hadir. Ataupun yang nggak hadir berarti nama lo berarti ngikut. Iya. Ya berarti lo ya ikut lah ya kalau tidak ada yang ikut. Tapi kalau sudah diadakan forum tidak ada yang datang, forum itu forum ini ya, forum resmi, itu ngomong forum resmi ya. Iya betul. Bukan forum kita gua ngundang si A si B gitu, enggak. Forum ini forum resmi. Kalau sudah diketok palu forum resmi berarti yang ini yang tidak ada bersuara itu tidak punya hak. Kita ambil keputusan. Dan di SBJW ini kan tidak ada namanya, kan wadah ini. Ya betul. Kalau saran gue tidak ada namanya ADRT, wadah itu nggak ada aturan, nggak ada. Karena mereka di klub sendiri sudah ada namanya cukup ADRT. aturan ya, udah cukup. Nah, cuman ada orang yang ditunjuk untuk wadah untuk menjadi pembantu babu lu. Ya benar, ya benar, jadi pembantu. Menjadi pembantu di sini. Nah ditunjuk begitu sudah forum ketok palu itu sudah resmi.
Kalau mereka sudah di sini berbicara dengan sendiri dan membuat dengan aturan sendiri, berarti sudah tidak menghargai keluarga lu. Forum ini keluarga lu. Jadi buat apa yang orang seperti ini? Kita diresmi lu, undangan resmi, wajib hadir resmi karena di sini ada forum bebas, forum terbuka dan forum resmi. Itu aja sebenarnya simpel. Iya kan? Jangan ada senior lah, senior apa sih? Motor apa sih bro? Kalau gue gedek saya kecil lagi. Bukan masalah gue gedek, gue kadang gitu loh motor ya lalu bengkel 100 meter ada, 100 meter ada lu motor lu pada begitu. Maaf ya, maaf gue bukannya gini gitu, tapi jangan merasa gede gitu loh. Gue yang punya yang gede aja, gue pengen kecil-kecilin, lu mau gede, mau kecil, mau digede-gedein gitu loh. Jadi maksud gue gitu, jadi lu nggak ada yang namanya di sini mau anjing gue senior nggak ada. Gue nggak setuju, benar gue nggak setuju. Jangan begitu, itu yang rusak gitu loh. Gue datang ke sini emang perlu dihormatin, enggak? Ya betul. Sama gitu, malu iya, makanya gue bilang gue ngomong nih. Gue ada namanya Aki FBFU tuh. Iya. Gue mau cari ntar motor apa, fiction kayak motor apa, biar bisa gue main sama lu. Biar gue bisa main sama semua balu. Gue nggak ngeliat lu motor gue bawa Harley, gue bawa motor tua, gue malu, gue gaji sendiri malu, tahu malu gue. Gue bilang berapa sih harga kemarin, gue tanya mas gitu. Ki motor fiction sama apa Bison tuh berapaan ya gue? Biar gue bisa main sama lu bisa, jadi gue ada jadi gue bisa main, gue bisa menjadi keluarga sini kan enak tanpa gue nggak mau dia beda, dan gue juga nggak mau digila hormat, enggak, emang siapa gue gitu gitu loh. Dan gua ya gimana melihat ya, sebenarnya masalahnya klasik bro. Semua anak motor semua masalahnya klasik. Mau anak motor gede, mau anak kecil, mau anak motor semua sepeda sekalipun juga ya masalahnya gini-gini aja gitu. Cuman lu balikinnya ke diri lu gitu. Di Bradut banyak sebenarnya, tapi tidak ada seperti ini. Begitu lu berhadapan dengan saudara, kita diam. Tangan ini bukan buat saudara bro, bukan buat mukul saudara lu, bukan buat mukul bini lu, keluarga lu, enggak. Bradut tidak diajarkan itu, istri lu nggak ada yang diajarkan untuk begitu di Bradut. Begitu lu berhadapan dengan Bradut, konteksnya apa saudara kita, pasti diem. Aduh, gue diem, malu gue sama saudara gue. Bisa nggak lu belajar gitu? Nah itu untuk ke Saung ini gimana nih cara untuk bisa menyebarkan persaudara itu yang kuat? Gitu. Belajar lagi tentang persaudaraan. Gelutin lagi tentang persaudaraan. Lu berhadapan dengan siapa? Kalau lu berhadapan sama orang lain, gulung brother, jangan pakai lama. Hitungan 3, sikat, jabret kelar. Kalau lu berhubungan sama saudara, aduh, nggak ada lawan lagi bro. Anak motor apa sih? Berantem, mabok. Jadi dapat itu kan sebenarnya nggak masalah. Lari ke sana lagi. Seks, drug, rock and roll itu aja. Anak motornya begitu gitu. Jadi nggak usah pakai lama. Tapi kalau lu berhadapan dengan saudara ya nggak gitu. Ada aturan main. Itulah namanya. Lu tahu, lu belajar tentang persaudaraan. Baiklah. Jadi perbedaan pendapat di wajar. Makanya gue bilang kalau sudah namanya ada forum itu resmi, lu tidak menghargai forum resmi, berarti lu kalau kata bahasa Sunda mah anjing cau. Itu kan forum resmi, lu diundang. Dia bro, diundang lu nggak datang, tapi lu ngomong di luar, tahi lu. Iya betul. Gimana anjing, keluar lu dari sini. Nah itu lu nggak menghargai, berarti apa? Lu tidak menghargai saudara lu, keluarga lu sendiri. Lu mau dihargain dengan dihargain apa dengan cara lu? Itu aja. Ya ngerokok dulu. Aduh. Gitu, ngomongnya nyantai-nyantai aja yang enak-enak aja. Ayo, ngobrol apa gitu loh. Gitu Bang. Ya, saya mungkin ada yang nanya ya, silakan mumpung lagi ada nih. Abang kan udah lama nih di motor. Itu kira-kira ada rasa bosan gak sih Bang di motor itu Bang? Dan kalau apa alasannya sampai sekarang masih hidup di motor? Kalau dibilang bosen nggak ya? Roda 2 bagi gua udah separuh jiwa, enggak. Cuman yang menutup semua mungkin dengan kejenuhan. Kalau dibilang kejenuhan di motor enggak, tapi kalau kejenuhan dalam keluarga mungkin ya. Di keluarga pun kita pengen sendiri.
kita pengen ada urusan sama orang yang lain dulu. Tapi kita balik lagi, lu punya keluarga. Saya begini, saya dikenal dengan Epin. Brotherhood, ada brotherhood ya. Saya bisa dikenal sama orang-orang, wah Epin mana Epin brotherhood? Coba lo kalau Epin mana, lu nggak ada yang tahu. Iya. Nah jadi gini, bermainnya saya kemana-mana, tapi saya tidak lepas dari jalur saya sendiri untuk kembali nanti ke keluarga saya. Dan saya akan mati pun, saya sumpah serapah, gue mati nanti gue dibopong dengan sama saudara-saudara gue, dibikinin nisan gue dengan brotherhoodnya. Gue minta itu, titip istri gue, titip anak gue, titip keluarga gue, sama saudara-saudara gue. Kalau bilang dinama bosan enggak, bersaudara tidak ada bagi gue nggak bosan. Tapi kalau jenuh tentang masalah rumah tangga kita, itu semua kita juga begitu, di rumah juga Ya, begitu. betul. Gue jenuh kemana ayo, ayo touring, gue camping kemana, itu ada. Jalan itu aja betul. Tapi kalau gue jenuh di motor, gue punya mobil, main mobil apa juga mobil ya gitu aja. Tapi soal gue nggak di mobil, di motor. Mungkin kalau nggak ada motor gue ya sakit, ya mungkin bisa mati kali gitu. Aduh, luar biasa ya. Udah kita dapat banyak pengalaman, dapat banyak nasihat nih dari Om Kevin ini. Mudah-mudahan untuk ke depan SPJU bisa belajar banyak lagi. Jadi tidak ada lagi namanya senioritas apapun, itu nggak ada. Semuanya harus kita berjalan bersama, saling mendukung. Ide-ide bagus kita dukung semuanya untuk berjalan SPJU lebih ke depan lagi. Pesan untuk saudara-saudara gue di SPJU yang asli keren banget. Siap. Gue mohon maaf, gue 9 tahun tidak tahu adanya kalian ada di wilayah gue sendiri, malah gue sibuk main di luar. Jadi cuman pesan satu gue. Tolong dibuang masalah yang kerikil kecil ini menurut gue yang tidak penting gitu. Ya. SBJU ini sedikit ada seperti kayak model di Brotherhood namanya bakti untuk negerinya, ternyata di sini ada, di SBJU ada dan berjalan. Betul. Itu yang membuat gue sangat respect, dan itu membuat gue merasa bersalah. Gue tidak ada andil di sini dan gue baru tahu ada SBJU. Jadi masalah-masalah yang kecil-kecil yang cucu ngukik kita tayan ini dibuang. Lu masih banyak, lu kan gue bilang batunya itu gede, lu di depan lu banyak. Dengan 63 klub ini kita pecahin bro, bareng-bareng. Kita kikis batu-batu ini, kita bentuk menjadi gapura yang cakep gitu loh. Nah itu itu aja sih pesan gue. Jadi kalau misalnya lu yang jangan lu pikirin yang gini-gini yang tadi gue bilang itu, lakuin aja sih seperti itu. Jangan lu pikirin yang nggak ada gunanya. Menurut gua ada gunanya orang-orang gini. Buat apa? Iya betul. Batu di depan ini kita dengan 63 klub ini kita harus maju. Kita pecahin, kita kikis bareng-bareng. Ya, timpukin dari itu, timpukin orang yang di pinggir-pinggir kita. Itu aja sih pesan gua. Cuman apa? Gua respect dengan Om Jin. Siap. Om Jin itu saudara gua, bukan sahabat, bukan teman, bukan siapa. Itu saudara gua. Gua tahu Om Jin. Lu tidak ada yang tahu Om Jin itu siapa. Om Jin itu teman, bukan teman, bukan, itu saudara terbaik gua. Dia membuahkan apa SBJU ini. Ya lu jalankan lah. Petuah-petuahnya almarhum itu seperti apa. Sama Om Jin otaknya sama gue sama. Sama banget. Ya sangat membantu banget makanya dengan melihat Kevin. Nah, jadi bener. Merasa ada. Jadi gini. SBJU tetap semangat. Kalau ada apa-apa, saya telepon saya tidak pernah mati seumur hidup. 1 kali 24 jam, kapanpun ada perlu gue silakan telepon gue. Nah, jadi semuanya dari saya ada apa-apa, kalau misalnya di grup saya nggak bersuara, mungkin gue lagi nanggung ntar lagi gue lagi nanggung ngapain. Nah lo japri gue apa kalau udah masuk di grup kan kelihatan, baru gue nanti gue baca. Itu aja sih pesan gue. SBJU harus maju, loyalnya harus, persaudaranya harus, respeknya, responnya harus cepat. Majulah, gue bilang salut kalian yang muda-muda. Menurut gue nih yang edan-edan lah. PR kita masih banyak bro. Siap, kita jalanin. Cuman tolong libatkan gue di sini. Nanti akan gue bicarakan juga tentang di rumah gue, di keluarga gue nanti mungkin akan gue bicarakan tentang
ini dengan Vice Presiden gue mungkin sampai ke aduh, terima kasih banget. ke pusat nanti gue akan bicarakan bahwa di sini ada bakti untuk negeri juga loh ternyata betul. SBJ ini. Itu aja sih bro. Oke, terima kasih Om Pepin untuk nasihatnya untuk kemajuan Saung ini. Kita kembali lagi nanti di podcast ke depannya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ngobrol banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan Om Pepin kembali lagi ke SPJU. Jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.